telah memasuki malam ke-8 ini ya, malam ke-8 bulan Ramadan 1947 Hijriah. Nah, bagi kita para murid-murid Pangkarsa Aba, sesungguhnya bulan Ramadan ini memiliki posisi dan kedudukan yang cukup unik, cukup menarik ya, dan sangat penting. Kalau kita ikutin kalender Hijriah pada umumnya, maka bulan Ramadan ini ada di ujung ya, penanggalan Islam setelah bulan Sya'ban, Ramadan, sehingga seolah-olah kita ada di penghujung meskipun bukan ujung banget. Jadi sekarang ini 8 Ramadan 1447 Hijriah. Namun kalau kita merujuk kepada kalender Sirna Rasa, nah ini menariknya kita para murid-murid Pangkarsa Aba ini sebenarnya memiliki 3 kalender ya. Kalender Masehi, kalender Hijriah Ramadan, dan kalender Sirna Rasa. Nah, kalau kita lihat menurut kalender Sirna Rasa, Ramadan itu yang sekarang kita jalanin ini adalah bulan pertama, Ramadan 1 ya, tahun ke-8 ya, kalau hitungan saya. Jadi sekarang kita masuk malam ke-8 bulan Ramadan 1 tahun ke-8 Sirna Rasa. Nah, begitu. Berikutnya nanti Syawal, Ramadan kedua dan selanjutnya. Nah, ini artinya kalau kita lihat menurut kalender Sirna Rasa, kita ini ada di tahap awal bulan-bulan Sirna Rasa gitu ya. Jadi kayak tahun baru kita itu adalah 1 Ramadan tahun ke-8 Sirna Rasa gitu. Dan ini jadi sangat penting karena kalau di dalam hikmah agama kita, Ramadan ini dianggap bulan paling keren ya, paling penting, paling istimewa lah, karena ada banyak hal. Karena ada nuzulul Quran di situ, ada perintah puasa wajib di situ ya, ada Lailatul Qadar, dan ada kemudian kita menjelang Idul Fitri. Dan bagi kita umat Islam di Indonesia, bulan Ramadan itu lebih istimewa lagi karena tanggal 9 Ramadan nanti kita akan memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Ramadan ini adalah bulan proklamasi sesungguhnya ya, kalau menurut hitungan Hijrah. Nah, kita memulai tahun kita, tahun 8 Sirna Rasa ini dengan bulan yang sangat keren dan paling keren ya, secara perhitungan. Meskipun semua bulan itu suci ya dalam petunjuk Pangkarsa Aba dan kita mengikutinya. Dan di setiap manakib juga seluruh komponen-komponen hikmah seperti Lailatul Qadar, Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin itu kita rayakan. Artinya kita hampir setiap saat itu ada di bulan Ramadan karena semuanya itu ada di bulan Ramadan dan nuzulul Quran. Begitu juga karena di bulan Ramadan itu ada nuzulul Quran, dan apabila kita memahami nuzulul Quran itu diawali dengan ditalkinnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril ke dalam dada ya, kalimat inti Al-Quran la ilaha illallah, maka sesungguhnya Ramadan juga adalah bulan talqin. Nah, kita memulai hidup kita nanti setahun ke depan itu dengan bulan seperti ini. Jadi ini sungguh suatu kemewahan ya, kalau kita ikut Pangkarsa Aba ini seperti ini. Jadi bulan Ramadan itu adalah pembukaan kita, kemudian kita mengikuti bulan Ramadan berikutnya, karena seluruh bulan itu telah diramadankan ya, istilahnya oleh Pangkarsa Aba. Nah, ini cukup menarik. Dan lebih menarik lagi, dan saya kira lebih keren lagi, di bulan ini ada perintah wajib puasa ya, selama bukan cuma beberapa hari atau beberapa minggu,
tapi sepanjang bulan selama 29 atau 30 hari tergantung perhitungannya. Yang itu artinya kita secara fisik, secara psikologis, secara spiritual, secara ruhiyah ini dipersiapkan, dilatih dulu ya selama sebulan penuh. Dan latihannya ini sangat intensif, banyak sekali, karena ibadah puasa ini melibatkan begitu banyak dimensi dalam diri kita sebagai manusia ya. Yang paling pertama, yang paling elementer ya, menyangkut tubuh kita, konsumsi kita, makan, minum, kemudian dorongan seksual itu diatur dalam puasa. Sehingga kata Imam Ghazali ada puasanya orang umum ya, orang awam, yaitu puasa syariat. Puasa sekedar menahan haus dan lapar dan nafsu birahi. Nah, itu tataran fisik. Artinya kita dilatih mengendalikan tubuh kita, berhubungan atau mengendalikan rasa lapar ya, rasa haus, rasa lelah, rasa ngantuk ya. Juga kalau dalam puasa ini kan ada komponennya itu sahur dan sholat tarawih, sholat malam. Artinya kita juga dipaksa untuk melawan ngantuk. Dan bagi kita para murid-murid Aba, ini hal yang biasa kita lakukan ya. Kita belum tidak puasa juga kita bangun malam untuk mandi tobat dan melakukan amaliyah malam. Artinya kita terbiasa seperti ini. Nah, itu bagian fisiknya. Kemudian puasa juga ada komponen psikologis, komponen emosional, di mana kita dilatih untuk menahan diri dari amarah, dari menghasut, dari berdusta, dari menfitnah, dari berbagai macam hal ya, berkata hal-hal yang tidak pantas, yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini puasa di makom kedua menurut Imam Ghazali. Puasanya orang-orang khawas, orang khusus, atau as-saum. Di sini sebenarnya as-saum. Nah, jadi saya baru mendengar penjelasan di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan dua istilah ya, dua kata untuk menggambarkan puasa. Yang pertama adalah asyam, yang kedua adalah as-saum. Nah, asyam ini merujuk kepada puasa fisik, puasa syariat ya, sebagaimana digambarkan atau diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah asyam ya. Kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kepadamu untuk berpuasa secara syariat sebagaimana telah diperintahkan pada kaum-kaum sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kalimat kedua atau kata kedua yang digunakan Allah dalam Al-Quran adalah as-saum. As-saum ini maknanya lebih luas, yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Nah, di dalam asyam itu ada as-saum gitu ya. Tetapi makna as-saum, praktik as-saum itu lebih luas daripada asyam yang syariat. Misalkan menahan diri dari amarah itu tidak termasuk syariat, tapi sangat dianjurkan karena itu menuju pada pahala puasa. Jadi mau tidak mau ketika kita asyam itu tujuannya kepada as-saum ya, untuk menahan diri, melatih kita menahan diri. Nah, kendali diri ini adalah satu praktik kita untuk menundukkan atau mengendalikan nafsu sebenarnya. Nah, di level yang lebih tinggi atau makom yang lebih tinggi itu ada puasanya khawasun khawas menurut Imam Al-Ghazali. Puasanya orang-orang yang terpilih dari orang-orang khusus tadi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang selain Allah. Nah, puasa yang ini itu sudah tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi di luar bulan Ramadan, di dalam jam-jam puasa asyam itu puasa ini berlaku dan sampai sepanjang hayat. Dan sesungguhnya di Tekian ini kita dilatih untuk melakukan as-saum di makom yang tertinggi ini.
karena kita diajar berzikir menerus ya, itu adalah strategi sebenarnya untuk menahan diri dari segala sesuatu yang selain Allah. Nah, ini kita praktekkan di bulan Ramadan ini sepanjang bulan sepenuh hati ya. Ini yang membedakan dengan bulan yang lain. Yang kalau di bulan lain kita tidak berpuasa setiap hari ya, memang kita diajarkan untuk berzikir, amaliyahnya sangat intens, tapi puasanya tidak wajib ya. Jadi ada puasa-puasa sunnah saja, Senin dan Kamis, atau puasa saat tanggal lahir kita, hari lahir. Tapi di bulan Ramadan 1 ini kita diwajibkan berpuasa. Artinya ada proses pelatihan diri yang intensif. Nah, gitu ya. Dari level yang sangat sederhana, yaitu tubuh kita, sampai yang lebih tinggi lagi emosi kita, sampai yang lebih tinggi lagi kesadaran kita, ya, hati kita dilatih. Ini selama sebulan penuh. Nah, untuk apa? Nah, untuk istilahnya sebenarnya meriset, memprogram kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya, gitu ya. Di bulan Syawal, Syafar dan terusnya sampai Ramadan 1, Ramadan 2 seperti itu. Jadi seperti kita kalau mau menghadapi sesuatu gitu, atlet itu kan berlatih dulu. Ketika tubuhnya udah siap, latihannya semakin intensif, tubuhnya semakin siap, maka dia siap untuk bertanding. Nah, di bulan Ramadan kita juga seperti itu sebenarnya. Dengan puasa ini Allah seperti mengajak kita untuk menata ulang ukuran-ukuran tubuh kita ya, konsumsi kita. Jadi kalau tubuh kita ini cukup makan sehari 2 kali, maka sebenarnya itu sudah cukup bisa ngapa-ngapain. Kalau kita bisa tidur hanya 4-5 jam sehari, itu udah cukup. Kalau ditambahi akan menjadi beban, menjadi racun. Makan juga begitu, berlebihan dia menjadi toksik, menjadi racun. Itulah kenapa ada beberapa kajian yang mengatakan puasa itu kayak detoksifikasi. Tubuh kita ini dikeluarin racun-racunnya karena kelebihan konsumsi. Nah, kita diajarkan untuk mengukur kemampuan tubuh kita sendiri dan fokus kepada hal yang lebih tinggi ya, yaitu ilahi anta maksudi. Nah, ini kita lakukan sepanjang bulan dan dilengkapi dengan amaliyah-amaliyah yang lain yang mensupport training utamanya itu ya, dengan tilawatil Quran ya, dengan sholat amaliyah tambahan, sholat tarawih dan amaliyah-amaliyah yang lain yang di-encourage di dalam syariat itu kan. Semua amaliyah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini sebenarnya adalah dorongan atau stimuli bagi kita untuk memperbanyak amal, apapun itu ya. Di dalam konsep amal itu kan macam-macam. Bersedekah itu juga amal, bekerja untuk keluarga juga amal, mencari ilmu juga amal, semuanya. Dan apalagi kita diajarkan selama kita iringin dengan zikir qofi, maka itu adalah bentuk amal. Dan ini istimewanya di dalam thariqah ini. Semuanya menuju pada satu titik ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Nah, training ini menjadi sangat-sangat penting dan saya kira ini sudah wajib ya. Kenapa menjadi wajib? Justru ketika saat ini kita tinggal di dalam suatu peradaban di mana kita tidak mengalami kekurangan, bukan kekurangan makan, kekurangan informasi, kekurangan energi, enggak ya. Sekarang ini justru kita kelebihan. Ya, ada banyak studi-studi ilmu ekonomi, ilmu sosial yang mengatakan bahwa saat ini umat manusia itu ada pada keadaan yang disebut abundan. Abundan itu semuanya serba berlebihan ya, makanan berlebihan, kemudian energi berlebihan, aktivitas berlebihan, koneksi berlebihan, alat-alat instrumen berlebihan, semuanya serba berlebihan. Dan itu bisa kita lihat sendiri, misalkan ya, kalau dulu misalkan mencari
bakso aja zaman saya kecil sampai itu kayaknya susah, makanan mewah ya, ayam goreng itu susah sekali. Sekarang di mana-mana ayam goreng. Di Jogja ini berlimpah-limpah ya. Kemudian makanan bungkus ada di mana-mana dan mereka datang. Kemudian produk-produk elektronik yang namanya HP, yang namanya jam, yang namanya tablet ada di mana, dan kita dikejar-kejar oleh industri yang meminta kita untuk membelinya gitu ya. Setiap saat kita melihat iklan di mana-mana. Terutama justru saat terjadi di Ramadan ini ya, iklan itu makin gencar ya. Kalau dulu kita nggak pernah bangun pagi melihat TV, sekarang kita lihat TV itu sudah wah, acaranya kuis ini, kuis itu, iklan ini, iklan itu. Nah, ini ada sudah istilahnya komodifikasi agama. Agama jadikan komoditi. Dan itu bukan hanya agama Islam aja ya. Kalau di Kristen itu, kalau menjelang Natal itu boneka-boneka Santa Claus itu jual di mana-mana. Jadi agama sebenarnya sarana kapitalisme. Nah, sebenarnya juga terjadi di Islam juga, di mana dorongan untuk konsumsi itu semakin kuat. Ya, saya tidak menyalahkan budaya, misalkan ada banyak di Jogja ini ada banyak pasar tiban ya. Tapi sesungguhnya itu bukan tujuan puasa. Tujuan puasa justru kita melatih kita dari nafsu yang paling elementer, yaitu makan, minum, dan nafsu. Dan itu semua bermula dari indera kita yang paling fisik, indera penglihatan, penciuman, perasaan ya, semuanya. Kalau kita biarkan indera ini bekerja, justru ketika puasa sebenarnya itu justru menggagalkan asyam itu tadi, puasa secara syariat. Karena as-saumnya, menahan dirinya itu tidak terjadi gitu. Nah, ini memang ironis. Sehingga ada banyak fenomena, kadang saya juga mengalaminya ya. Ketika puasa selesai kemudian masuk bulan Syawal, berat badan kita nggak makin berkurang gitu ya. Logikanya kan kita semakin prihatin, semakin modal itu semakin turun berat badan. Ini nggak malah tinggi ya. Kemudian kolesterolnya naik, asam urat naik gitu ya. Nah, ini menunjukkan secara fisik sebenarnya puasanya gagal itu. Dan terjadi di mana-mana ya, memang ironis umat kita ini. Nah, ini sebenarnya secara fisik puasa mengajar kita untuk berhadapan dengan dunia yang abundan itu tadi, yang di mana-mana godaan untuk konsumsi itu sangat sangat tinggi. Energi juga ya, setiap saat itu kita gunakan, kita pergi kemana, kita nyalain sarana elektronik, HP tidak pernah mati misalkan ya, atau transportasi misalkan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk di mana ketersediaan itu melimpah ruah, dan sebenarnya kelimpahan ruah itu justru membuat kita semakin bebal sebagai manusia. Dan tujuan puasa adalah melindungi kita, menghandle kita dari itu. Jadi di dalam puasa kita diajarkan untuk hidup moderat, tidak berlebihan ya, dalam banyak hal. Dan ini sesungguhnya hidup moderat ini menunjukkan kualitas kita ya, dimana kita tahu ukuran tubuh kita, kita tahu ukuran kemampuan tubuh kita yang maksimal, berapa lama kita bisa tidur, berapa lama kita bisa makan, dan fokus aktivitas kita kemana. Nah, itu yang sebenarnya kita diajarkan selama intens, selama 1 bulan, dan itu artinya sangat intensif. Jadi kalau setelah lewat Ramadan 1 ini kehidupan kita kembali seperti semula ke pra-Ramadan, ya berarti puasanya gagal sebenarnya ya. Tapi kalau ada perbaikan, artinya kita semakin mandiri, semakin tidak ikut arus konsumsi, ikut arus kehidupan yang serba gemerlap ya. Maka sungguhnya kita ada kemajuannya, dan giroh amalia yang fisik itu semakin tinggi. Misalkan kalau dulu zikirnya pas-pasan 165, sekarang jadi 100, jadi 200 ya. Dulu kotaman seminggu sekali, sekarang jadi setiap hari. Nah, itu artinya ada tanda-tanda trainingnya berhasil ya, atau manakib atau sodako apa aja lah ya. Terus termasuk amalia maklumat-maklumat pangkar sahabat. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa kita ikutin
setelah Ramadan ini kita ngikutin ya, hal yang sepele aja lah, mau keluar rumah pakai dengan kaki kiri misalkan, menjaga wudhu, sepele seperti itu. Eh, Kemudian apa, menggunakan peci ya. Ya, semakin lama semakin nyaman, kayak pakai peci merah putih misalkan ya. Nah, itu ada tanda-tanda bahwa trainingnya kita berhasil. Tapi kalau sama aja, misalkan tidak ada bedanya sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, berarti ya trainingnya gagal ya. Ramadan hanya menjadi apa namanya, praktik ikut-ikutan aja. Nah, salah satu contoh kehidupan yang abundan tadi itu adalah kehidupan di dunia virtual ya. Saat ini kita tuh terpapar dengan begitu banyak koneksi, begitu banyak apa namanya, konten hiburan, kadang-kadang banyak tidak perlu, dan jadi kemudian kita punya muncul kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dulu tidak pernah ada, misalkan flexing ya, pamer duit, pamer harta, pamer kehidupan. Nah, ini sekarang di Indonesia sedang heboh nih. Salah ada mahasiswi apa siswi penerima LPDP ya, dengan bangga pamer anaknya jadi warga negara Inggris, Bunda Yuni, kayak Iya, begitu. saya sudah lihat tadi, Kiai, betul. Itu kan akibat flexing tuh. Sekarang dia menjadi musuh seluruh Indonesia Iya, karena pakai makanya uang orang itu negara. Iya, harusnya bersyukur sama Allah. Dia itu kan ditugaskan untuk kuliah di luar negeri supaya dia dapat ilmu seperti Kiai Profesor sekarang kan apa Kiai Rahmat Hidayat kan profesor kan sekarang. Nah itu kan iya. dulu kuliah di mana tuh di Australia kan Australia. Kiai kan mengabdi kan sama negara Iya, yang benar ini. Ini iya. berarti orang yang bersyukur Dan sama saya pakai Allah. uang Australia, bukan uang Indonesia. Ini uang rakyat Indonesia ya dipakai malah menghujat-hujat. Ya gitu Iya, ya. Nah, itulah itu akibat flexing itu tadi, pamer ya, ada iya. dorongan pamer. Nah, di Hmm. puasa ini kan kita justru diajarkan nggak boleh pamer gitu kan. Puasa itu kan Iya, rahasia. iya. Jadi nggak ada yang tahu kita puasa apa, nggak, hanya kita sama Allah. Nah, sebenarnya idenya itu. Nah, flexing ini yang jadi puasa ini sebenarnya ibadah anti pamer, anti flexing. Betul, Kiai. Iya, Betul. justru ketika begitu banyak media, kita terpancang untuk apa, semua semua itu disiarkan ya, di apa, dikontenkan gitu. Nah, puasa justru meminta kita, mengajari kita sebaliknya. Tidak harus semua orang tahu apa yang kita lakukan, tidak harus semua itu di-share gitu ya. Sekarang ini hal-hal Iya, privat jadikan komoditi publik, dan kita, ada kebutuhan untuk rekognisi dan validasi yang luar biasa. Jadi kalau nggak di like sama orang lain, nggak dikomentari, itu merasa hidupnya hampa gitu ya. Jadi kan berarti ada ketergantungan ya, terhadap betul. orang lain, terhadap sistem, terhadap budaya. Nah, di TKN ini kita diajar mandiri, diajarkan otonom, kita hanya tergantung sama Allah saja. Orang lain mau tahu apa enggak itu bukan urusan kita. Ya, termasuk dalam puasa juga, termasuk dalam zikir amalia. Jadi ini justru relevannya, pentingnya, bahkan wajibnya kita menjalin puasa dalam konteks torikoh itu kayak begitu, karena kehidupan di luar sana tuh begitu derasnya ya. Eh, Apa, dorongan untuk konsumsi, untuk pamer, untuk macam-macam ya. Nah, dengan kita artinya dengan puasa ini ada training tambahan agar kita menjadi lebih mandiri, lebih otonom, lebih dekat dengan Allah. Artinya juga kita tidak ikut arus hedonisme, arus konsumistik, dan kita hanya punya satu cara untuk bahagia, zikir aja, itu aja cara kita. Tidak ada cara lain untuk bahagia gitu ya. Kalau ada cara-cara yang lain bisa bahagia, apakah nonton film, apakah jalan-jalan, itu hanya sementara, dan itu tidak abadi ya, tidak tidak kekal dan semu ya. Kebahagiaan semu itu ya hanya zikir saja sesungguhnya, dan itu yang persis dicontohkan oleh
pangarsaabah. Ketika kita hanya terikat oleh Allah, maka sesungguhnya kita menjadi semakin otonom, semakin mandiri, semakin menjadi manusia. Dan kita nggak butuh sarana, nggak butuh sistem, nggak butuh aplikasi untuk merasa hidupnya bermakna atau menjadi bahagia gitu. Itulah saya kira hebatnya ya zikir itu. Ya, karena sesungguhnya ya hakikat kebahagiaan ada di sana. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya bi barakat wa karamah pangarsaabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.